Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua di channel Ameris. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke cuy, jadi kali ini gua mau bikin video ya. Kesan pertama di negara Sakura, di negara Japaneses ya cuy ya. Oke cuy, jadi yang mau gue bahas kali ini untuk pertama itu tempatnya cuy. Kalau di Jepang ini menurut gue itu tempatnya asik gitu ya. Walaupun apa nih, walaupun jalanannya sepi, tapi itu apa ya, sama sekali ini cuy, sama sekali kendaraan itu nggak ini ya, nggak ugal-ugalan gitu cuy. Walaupun sepi jalanan itu kendaraan nggak ugal-ugalan, terus nggak ada anak-anak kecil yang main di jalanan gitu coy. Jadi kelihatannya itu asri gitu coy tempatnya. Terus untuk sampah ya cuy ya, kalau untuk sampah menurut gue sih di sini sih cukup ketat banget ya cuy ya, kibisi. Soalnya ada hari-hari tertentu buat sampah yang Merugomi dan Moenaigomi, ya itu adalah sampah yang bisa dibakar dan yang nggak bisa dibakar. Terus ada sampah besar, terus ada ya pokoknya macem-macem lah cuy ya. Gua di sini baru 2 hari jadi masih menyesuaikan diri gitu ya cuy ya. Tadi yang gue bahas ini tentang sampah itu ya. Jadi emang benar-benar di sini itu hampir hampir tidak ada sampah di jalanan coy. Dan di apa ya, di depan-depan toko juga tidak ada tong sampah coy. Jadi emang dari ininya apa, dari orangnya sendiri itu buang sampahnya itu ya, kalau kalian makan di jalan misalnya ya, kalian dibawa coy, dibawa sama diri kalian gitu. Misalkan kalian mau pulang ke rumah ya dibawa coy, ditaruh di saku atau ditaruh di tas gitu coy, sampah kalian coy. Terus habis itu nanti kalian bisa ditaruh di rumah kalian sendiri gitu coy, nanti bisa dibuang pas ada hari buangnya gitu coy. Nah kalau untuk pembuangan sampah itu paling di ini ya coy ya, di kombini-kombini gitu ya coy ya. Kalau di Indonesia itu seperti di Alfamart atau Indomart gitu, tapi di dalam ruangan coy. Kalau di Indonesia kan di luar ruangan ya coy ya. Kalau ini itu di dalam ruangan coy. Jadi tempat sampahnya itu di dalam ruangan. Juga itu udah dipisahin sendiri-sendiri coy. Sampah yang Moerugomi dan Moenaigomi gitu coy. Terus untuk bagian kebersihan emang di Jepang ini menurut gua baik ya cuy ya. Karena emang bersih, jalanan bersih, tempat-tempat bersih lah pokoknya. Enak dipandang gitu cuy. Terus kesan kesan gua ini cuy. Suhu cuy, suhu atau cuaca cuy. Jadi di sini tuh suhunya itu dingin ya cuy ya. Ini pas gua datang itu pas musim dingin coy. Jadi wah gua langsung flu di sini. Hidung gua mampet nih sebelah, jadi ngomongnya gua rada bindeng, anjas lebel. Emang begitu ya cuy ya. Di sini itu katanya itu harus apa ya, bawa-bawa ini jaket yang tebel-tebel gitu cuy. Kalau kata senpai-senpai gue yang udah datang gitu, yang udah di Jepang ya cuy ya. Tapi ya berhubung karena muatan kopernya dibatasin sampai cuma 23 kilo ya. Ya gue bawa seadanya aja ya cuy ya. Paling nggak ya 4 setel baju dan apa ini, tiga jaket tebel ya cuy ya. Ya alhamdulillah cukup lah, cukup bikin pilek, anjas lebel ngentit. Anjir ya. Untuk suhunya di sini dingin dingin, emang cukup dingin. Di sini tuh gua suhu 5 derajat ya cuy ya. Apalagi kalau pas ada hujan angin gede, ada dingin banget asli. Kalau di luar ruangan wah kayak di tempat es batu lah ya, kayak di freezer gitu coy. Kalau di dalam ruangan ya anget coy, soalnya ada AC coy, lumayan anjas lebel. Di sini gua juga waktu pertama kali gua datang ke sini, apa ya, ekspektasi gua itu Jepang itu negaranya bangunan-bangunan semua, kota-kota semua. Ternyata cuy pas gua sampai sini masih ada hutan gitu cuy, ada sungai, tapi sungainya bersih cuy. Hutannya juga kayak tropis gitu cuy, hutannya ijo-ijo gitu, banyak burung-burung berkeliaran. Wah seneng banget gua kalau lihat burung berkeliaran cuy, banyak sih di sini burung berkeliaran gitu cuy. Tapi nggak boleh ditangkap ya cuy ya. Kalau ditangkap nanti katanya itu bisa dipidanakan katanya cuy, anjas label. Terus kesan-kesan di Jepang apalagi ya cuy. Di sini tuh kemarin cuy, di sini jadi gue mau cerita cuy. Kemarin kan gue disuruh ini cuy, disuruh Kenko Shindang atau MCU pas kita udah datang ke Jepang gitu cuy. Jadi di sini itu MCU di Bioin, di rumah sakit lah. Pas MCU kemarin gue itu gini ya, menurut gue itu orang Jepang itu kayak ini,
judes jutek gitu ya. Tapi sebenarnya itu enggak coy. Kemarin gua diajakin ngobrol sama ini ya coy, bapak-bapak gitu ya. Diajakin ngobrol sama bapak-bapak gitu, orangnya enakan coy anjir, padahal gua masih belum pinter-pinter banget gitu ya bahasa Jepang, tapi nyambung coy anjir, ngentit lah. Lucu gua ngobrol panjang di situ coy anjir, di rumah sakit itu sambil nunggu kan. Ada bapak-bapak ngobrol tentang Indonesia, kota gua Pekalongan, terus ngobrol Bali, terus ngobrolin dia tinggal di mana gitu, di kota mana gitu, anjir seru coy. Padahal gua ngomongnya masih bahasanya itu gelegepan gitu cok, bahasanya itu masih susah anjir kalau ngomong bahasa Jepang itu. Pokoknya ya udahlah, itu adalah sosial eksperimen yang sangat wah menurut gua ya, karena ya bisa seneng banget gitu cok, bisa ngobrol bahasa Jepang ya yang bukan bahasa kita sendiri, dan udah lumayan paham gitu, jadi kesannya itu seneng gitu anjir ngobrol sama orang Jepangnya langsung. Terus apalagi ya, untuk ini kombini ataupun minimarket itu ya. Di sini itu untuk kombini, kalau untuk kombini itu ada kasirnya, Cuk. Dan jadi kalau untuk kombini itu ya sama kayak di Alfamart, Indomart gitu ya, Cuk. Kita ngambil produknya apa kita ke kasir bayar gitu. Nah, beda sama kalau di ini cuy, di toko swalayan gede gitu. Ya, kalau di Indonesia itu seperti Matahari, Carrefour, ya gitulah cuy ya. Kalau di sini itu ini cuy, kasirnya itu modelnya bayar sendiri cuy. Jadi ntar lo scan barangnya sendiri. Ini misalkan kayak gini, lo udah ngambil barang-barang gitu ya. Lo udah ngambil barang-barang banyak, terus kan udah selesai nih, udah selesai. Lo tinggal ke kasir. Nah di kasir lo itu tinggal nyeken barcode-nya, harganya sekian, terus ntar kalau misalkan mau plastik ya udah lo ambil plastik di situ, tinggal pencet-pencet ada plastiknya yang ukuran apa, S, M atau L gitu cuy. Ada plastik ukurannya sendiri cuy. Plastiknya bayar cuy. Emang di sini itu negaranya cukup kibisi ya cuy, apa-apa pajaknya tinggi. Ya karena negara maju kali ya cuy ya. Tapi menurut gua pengeluaran untuk apa ya, kantong plastik doang itu bisa sampai 5.000 anjir, 5.000 7.000, apalagi buat kantong sampah ya, plastik sampah. Ini kan sampah ya cuy ya, sampah kalian itu beli plastiknya cuk, nggak bisa plastik sembarangan. Emang ya ini negara terlalu kibisi, tapi ya bagus juga sih ya untuk mendidik supaya bisa disiplin, terus mematuhi aturan yang ada gitu ya, kayak nggak kayak di Indonesia. Nih kalau di Indonesia nyebrang aja cuk, mau kendaraan lagi rame, mau kendaraan lagi sepi, nyebrang aja. Kalau di sini kagak, lu nyebrang jalan itu harus nunggu lampu lalu lintas, singo. Kalau singonya gambar manusianya udah hijau nih cuy ya, udah hijau lu baru bisa nyebrang. Tapi kalau lu ini singonya masih merah nih gambar manusianya, lu jangan nyebrang cuy, walaupun sepi. CCTV banyak di mana-mana cuy, bisa kena denda lu ya nanti di sini anjas. Di sini itu apa serba denda cuy, kalau nggak denda pidana bisa dipenjara anjir. Terus ini lagi untuk KTP di sini ya, kan gue udah dikasih KTP kemarin, KTP Jepang. Jadi itu KTP itu katanya nggak boleh hilang cuy, kalau hilang nanti dendanya mahal gitu cuy, sama susah ngurusnya katanya. Ya gimana ya, kita kan bukan warga sininya juga, jadi itu penting banget jangan sampai hilang gitu ya, buat identitas diri kita bahwa kita ini legal gitu, bukan orang yang masuk ke Jepang ilegal gitu ya. Terus apalagi ya, untuk makan di sini tuh, makan itu produk makanan itu mahal ya, jadi lo harus beli produk makanan itu menurut gua kalau lagi free sale, kalau lagi diskon. Kalau lagi diskon biasanya jam-jam sore, kalau enggak jam-jam pagi, atau nggak tahu gua belum ngerti kalau masalah diskon kayak gitu cuy. Ya nanti gua bakalan menyesuaikan diri, tanya-tanya sama senpai di sini ya. Terus di sini itu nggak sembarangan orang bisa naik sepeda, naik motor, naik mobil cuy, nggak sembarangan orang. Lu kalau baru di sini lu paling bisa mentok jalan kaki cuy. Itu pun jalan kaki kalau lu tahu jalan, kalau lu nggak tahu jalan wah wassalam coy. Di sini ya kalau lu mau naik sepeda lu harus punya suratnya, izinnya. Sepedanya harus ada nomor serinya, nomor seri punya lu sendiri. Kalau lu sepeda ini pinjem itu kalau misalkan lu ngelanggar lalu lintas atau ngelanggar apapun itu nanti bisa ribet cuy ngurusnya di polisi gitu. Tiba-tiba sepeda kita misalkan diparkir sembarangan, kalau nggak diangkut polisi ya dikasihin ini cuy, kayak semacam tulisan gitu ditempel plak di situ, di sepeda kita ada denda di situ, dendanya bisa sampai bermang-mang gitu ya cuk anjir.
emang harus ini sih, harus mematuhi aturan. Jadi ya parkir sepeda aja nggak bisa sembarangan, apalagi pakai sepeda orang tanpa izin gitu ya. Terus di sini itu apa ya, ya segalanya mahal ya. Untuk sepeda aja kayak gitu ribet. Terus apalagi motor harus punya surat izin mengemudinya cuy, kayak SIM di Indonesia. Kalau di Indonesia kalian bisa ini namanya apa, pakai calo. Di sini kagak bisa pakai calo, lu harus tes sendiri. Tapi emang di sini katanya tesnya sih mudah ya cuy ya, tapi ya gimana ya, mahal untuk bikin surat izin mengemudi motor, apalagi mobil cuy. Allah ampun, mahal. Udah mah mobilnya mahal, surat izinnya juga lebih mahal, sama aja ancas ya. Pokoknya kesan-kesan dan di sininya kayak gitu ya. Di sini sih gua ini ya, menurut gua untuk minusnya itu di Jepang itu ini, tempat ibadah ya. Berhubung gua orang Islam, jadi gua kan kalau Jumat kan Jumatan ya cuy ya, gua nyari masjid itu kata senpai gue itu jauh, naik Densa aja kira-kira 20 menitan. Jadi ya harus gimana ya, kalau pas waktu kerja ya nggak bisa, terpaksa. Paling ya diganti sholat duhur gitu ya cuy ya. Ya gue berdoa sih semoga gue tetap bisa melaksanakan Jumatan ya cuy ya. Untuk apa ya, di sini apalagi menurut kalian cuy, apalagi ya, bentar cuy. Nah itu untuk ibadah tadi kan, soalnya emang orang Jepang itu kebanyakan gak beragama atau gak apa namanya, ateis, gak punya agama. Jadi di sini itu emang sama sekali jarang ya, jarang ada tempat-tempat beribadah. Itu namanya kelenteng, terus gereja, masjid, kuil. Kalau kuil sih banyak katanya kalau di Jepang, kuil. Cuman kan yang di kota-kotanya ya. Cuman kan gue belum sampai jalan-jalan ke kota gitu ya. Ya maklum lah, gue di sini baru 2 hari, jadi gue belum kenal kota-kota, belum tahu jalan. Takutnya kesasar nanti, gue nggak ada kuota internet, malah nanti di jalan jadi orang hilang anjir. Jadi itu. Terus ini ya, gua dari perusahaan ke Apato ya, lumayan, sekitar 20 menitan jalan kaki ya, dari perusahaan ke Apato. Ya semoga gue berdoa aja, semoga gue dapat temen-temen yang satu kayak saya itu orangnya enakan lah, terus gotong royong gitu, bekerja sama, ya punya temen-temen, punya senpai-senpai itu yang enakan gitu. Terus ya kemarin itu enaknya, gue baru sampai di Jepang, terus dijemput sama pihak TSK, terus dikasih kunci Apato, terus udah ini naro-naro barang, terus dianterin untuk belanja kebutuhan, misalkan beli kateng, beli futong, terus kayak beli supun, terus ya pokoknya kebutuhan kita sehari-hari ya. Kan ini apa namanya, kalau TG itu semuanya itu sendiri ya cuy ya, jadi emang ya uang sakunya harus agak tinggi lah daripada yang magang, karena kalau magang itu udah disediakan sama ini kaisanya ya cuy ya. Jadi kemarin itu udah dianterin beli ini beli itu dan selesai. Terus kalian itu di Jepang itu harus mandiri cuy, apa-apa itu harus mandiri cuy. Kalian harus kesini sendiri, kesana sendiri, mau ngurus ini sendiri, ngurus itu sendiri. Ya soalnya gue kan TG, jadi apa-apa itu harus bisa sendiri coy. Dan itu diterapkan di ini gua, di kaisa gua gitu. Di TSK nya juga kayak gitu ya, menyuruhnya supaya apa-apa itu bisa sendiri. Ya menurut gue sih itu membuat kita jadi ini ya, membentuk mental gitu. Jadi mentalnya itu semakin berani gitu kemana-mana sendiri. Ya tekanan sih, cuma kan ya bagus buat mental. Cuma kasihan kalau yang cewek kalau sendirian. Kalau punya temen sih mending ya, kalau sendirian kemana-mana kasihan kalau cewek menurut gua sih. Terus apa lagi ya di sini, ya mungkin segitu dulu ya untuk kesan-kesannya pertama kali datang ke negara Japanese ini aja ya. Dan di sini gua belum bertemu kakek Sugiono. Gitu ya, sekian dulu ya, mungkin kira-kira seperti itu kesan-kesan pertamanya datang ke Jepang ini aja ya. Enak gak enak ya dinikmatin aja ya, pokoknya ya udah kayak gitulah. Oh ya, buat kalian yang lagi proses ingin bekerja di Jepang, semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam proses-prosesnya.
diberikan waktu yang cepat juga buat proses-prosesnya, biar nggak kelamaan ini itu. Ya semoga tetap semangat lah, tetap semangat, cepat terbang, cepat kerja, cepat bahagiakan orang tua, cepat mengangkat derajat dan martabat keluarga. Ya semoga yang terbaik buat diri kalian dan buat gua ya cuy ya, doakan juga ya cuy ya. Oke cuy, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Amir Piski izin cabut, see you next time, bye bye and enjoy.